Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, diberikan kesehatan, diberikan keafiatan dan kesempatan untuk bisa merasakan suasana bulan Ramadan pada tahun ini. Untuk pada kesempatan kali ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Ada Bapak Lukman Hakim selaku dosen di ITS Anu Pekalongan. Selamat sore, selamat datang Pak Lukman. Ya, untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai tema pentingnya menunaikan zakat bagi orang Islam. Nah, untuk teman-teman semua nih ya, pastinya menarik sekali ya materinya. Ini kita sudah memasuki bulan Ramadan ya. Semuanya pasti sedang menyiapkan zakat yang terbaik untuk kita nanti di bulan setelah bulan Ramadan ya Bapak ya. Setelah bulan Ramadan nanti. Oke, langsung saja untuk materinya kami persilahkan kepada Bapak Lukman untuk menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih. Bahwa yang terkait dengan zakat ini maksudnya adalah zakat mal atau zakat fitrah? Zakat fitrah. Oh, zakat fitrah. Alhamdulillah. Bahwa zakat fitrah itu adalah zakat yang harus ditunaikan secara personal. Ditunaikan setahun sekali. Setahun sekali pada bulan Ramadan sampai menjelang sholat Id. Itu adalah zakat fitrah. Semua orang tentu tidak bisa menunaikan zakat fitrah ini karena keterbatasannya. Mungkin karena masih kecil, mungkin sudah tua renta, tidak punya penghasilan, sedangkan hidupnya sendiri itu dia menjadi tanggungan orang lain. Padahal tadi saya sebutkan ini adalah kewajiban secara personal. Oleh karenanya maka menjadi kewajiban bagi orang yang menjadi penanggung orang yang tidak mampu ini untuk memberikan zakat fitrahnya kepada orang yang menjadi tanggungannya. Nah, zakat fitrah itu berupa apa? Zakat fitrah itu adalah berupa makanan pokok di setiap daerah tersebut. Kalau di sini adalah beras. Makanan pokoknya adalah nasi, maka itu adalah beras. Mungkin beda dengan di Timur Tengah ya, makannya itu gandum dan sebagainya. Oleh karenanya sudah kita maklumi kalau kita itu zakatnya adalah menggunakan zakat fitrahnya menggunakan beras. Lah besarnya berapa? Kalau dalam kitab-kitab salaf itu satu sok. Satu sok dimaknai oleh beberapa penafsir, oleh beberapa ulama kontemporer sekarang, ada yang 2,5 kilogram, ada yang 2,7 dan bahkan ada yang 3 kilo. Ini semuanya perlu kita maklumi. Karena ukuran sok dalam kitab-kitab itu bukan ukuran berat. Ukuran sok dalam kitab-kitab itu adalah ukuran volume suatu tempat. Kalau ukuran volume suatu tempat kemudian dikonvert ke dalam suatu ukuran berat, ya jelas beda. Kalau ya yang diukur itu bendanya beda. Gandum misalnya, satu sok gandum dengan satu sok beras, tentu beratnya jelas beda. Kemudian para ulama di dalam menafsiri sok ini ya berbeda-beda terkait dengan dikonvert ke dalam kilogram. Misal ada yang mengatakan 2,5, ada yang 2,7 kilo, ada yang 3 kilo. Semuanya benar. Ya, semuanya benar.
tergantung kita mau ittiba dengan siapa, ya, mau ikut dengan ulama siapa. Semuanya benar. Yang tidak benar itu yang tidak zakat fitrah. Yang kurang dari itu maksudnya, yang zakat fitrah yang kurang dari itu. Oleh karenanya masalah ukuran, ya, itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Saya kira itu. Terima kasih Bapak materinya. Nah, terkait dengan zakat nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bapak. Pertanyaan saya yang pertama yaitu, apakah zakat fitrah itu hanya bisa dilakukan di bulan puasa sampai malam hari sebelum sholat id Bapak? Ya. Mohon penjelasannya. Zakat fitrah itu boleh itu mubah dilakukan pada bulan Ramadan sampai sebelum sholat id, itu mubah itu boleh. Kalau di istilah kita itu istilah ditakjil, wong rumput belum hari raya kok sudah melaksanakan zakat fitrah. Wajibnya kapan? Wajibnya itu ketika matahari terbenam di bulan Ramadan akhir, di hari bulan Ramadan akhir terbenam sampai sholat id berdiri, itu wajib. Itu wajib. Sunnahnya kapan? Sunnahnya adalah setelah sholat subuh sampai sholat id. Ini sulit dilaksanakan ini karena apa? Waktunya terlalu mepet. Ya kan, mepet. Kemudian menjadi makruh ketika zakat fitrah itu disampaikan pada setelah sholat id sampai sampai hari raya itu jadi makruh. Lah, menjadi haram apabila di luar bulan Ramadan dan setelah Syawal, itu menjadi haram. Maka bisa dipahami bahwa boleh dilakukan zakat fitrah itu asal masih di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan semacam ini bisa kita melakukan zakat fitrah. Istilah di kampung-kampung itu takjil lah. Itu boleh. Demikian. Terima kasih Bapak. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua nih Bapak. Zakat itu kan diberikan kepada orang-orang yang nggak mampu begitu ya Bapak ya. Fakir miskin, orang yang tidak mampu seperti itu. Nah, tetapi sekarang tuh banyak gitu loh Pak. Jadi kayak salah sasaran gitu. Nah, mereka itu cenderung memberikannya itu kepada orang yang justru mampu seperti itu. Nah, bagaimana itu Bapak hukumnya? Jadi demikian Mbak. Terkait mustahik orang yang menerima zakat, kita mengkategorikannya jangan mampu dan tidak mampu. Karena rambu-rambunya jelas. Di dalam Al-Quran itu, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Di situ yang pertama adalah fuqara, fakir. Ya. Yang kedua miskin. Fakir itu apa? Fakir itu orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Itu fakir. Kemudian orang miskin, penghasilan dengan pengeluaran, tentu pengeluaran yang wajar ya. Itu lebih banyak dengan pengeluarannya. Kemudian al-amilin, amil zakat. Seperti kalau di NU ada Lazisnu, itu lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama. Kemudian di tingkat nasional adalah Basnas, itu adalah amil. Bisa melalui amil. Yang keempat berarti mu'alaf. Orang mu'alaf itu juga berhak menerima zakat, termasuk zakat fitrah. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima,
yaitu ar-riqab. Ar-riqab itu orang yang memperdekakan budak dengan ganti uang. Nah, itu uang penggantinya itu diambilkan dari zakat, itu boleh. Yang ke berapa itu? 6 berarti ya. Yang ke-6 al-ghorimin. Ghorim itu orang yang terlilit oleh utang. Yang ke-6, yang ke-7 adalah sabilillah. Sabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ke-8 adalah ibnu sabil, orang yang melakukan perjalanannya itu bukan perjalanan maksiat, kemudian kehabisan bekal, itu adalah ibnu sabil. Makanya saya katakan, jangan menyampaikan zakat. Tadi disampaikan oleh host itu dikatakan mampu dan tidak mampu. Boleh jadi dia adalah sabilillah, ya kan? Ya. Boleh jadi dia sabilillah. Sabilillah itu siapa? Di kampung-kampung banyak itu orang yang kerjanya hanya mulang ngaji, kemudian ngurusin musola, ngurusin masjid, nggak punya kesehariannya hanya itu. Dia kehidupan seharinya 24 jam sehari itu lebih baik sabilillahnya ketimbang untuk urusan pribadinya. Ini bisa dikatakan meskipun mereka mampu sebetulnya, ya kan, artinya kecukupan untuk biaya hidup dirinya dan keluarganya, ia termasuk sabilillah, ya kan? Sudah. Kemudian ini yang menjadi kasus di kampung-kampung, demikian. Kadang terkesan zakat fitrah itu diberikan pada orang mampu, karena di kampung itu ditangani oleh panitia tertentu, ya, ditangani oleh panitia penerima zakat, kemudian zakat itu dibagikan oleh komunitas di lingkungannya secara rata. Ini terkesan orang mampu pun dapat zakat fitrah, ya kan? Kalau memang seperti itu, ya memang tidak boleh. Artinya kalau panitia itu mengumpulkan zakat orang, kemudian zakat fitrahnya orang, kemudian setelah terkumpul berapa kintal, kemudian dibagi di komunitasnya jamaah, itu tidak boleh memang seperti itu. Panitia harus bisa mengsiasati, ada dari panitia yang kategori 8 itu, kategori 8 tadi, menjadi mustahik tetap di musola itu, di kepanitiaan itu. Ketika saya misalnya akan memberikan zakat fitrah saya, diberikan kepada orang itu. Kemudian orang tersebut mengumpulkannya dalam kepanitiaan itu. Adapun orang tersebut mau dimiliki sendiri atau dikembalikan kepada panitia, itu terserah orang tersebut. Biasanya oleh orang tersebut diberikan kepada panitia, oleh panitia dibagi rata. Ini yang dibagikan kepada masyarakat itu bukan zakat fitrah, itu sodakohnya orang tadi, ya, sodakohnya orang tadi yang mustahik tadi. Boleh tidak kalau seperti itu? Boleh. Maka ini yang muncul di masyarakat, kadang zakat fitrah itu diberikan kepada orang mampu. Kalau misalnya kalau dikumpulkan melalui panitia, ya, saya yakinlah dari sekian panitia pengumpul zakat fitrah itu paham tentang ini. Mereka telah menunjuk mustahik yang sebenarnya untuk menerima zakat fitrah, yang nanti oleh mustahik itu dikumpulkan jadi satu, baru diserahkan lagi kepada, tolong menyerahkannya lagi kepada panitia. Ini bukan paksaan, ya, bukan paksaan. Harus diserahkan semua, enggak. Kalau misalnya dia itu mau dimiliki semuanya, ya monggo, berarti panitia gigit jari, gitu kan? Tapi biasanya mustahik memberikan sebagian kepada panitia, oleh panitia dibagi rata oleh komunitas tersebut. Itu demikian. Berarti nggak masalah ya Pak, kalau misalkan orangnya mampu tapi dia tergolong dalam orang yang berhak menerima zakat tersebut? Boleh, kalau berhak, ya. Artinya misalnya dia adalah termasuk mukalaf, ya, mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam,
ya, dia itu mampu, tapi kategori mu'alaf, dia itu boleh menerima zakat. Jadi masuk di golongannya. Golongan itu. Termasuk juga tadi sabilillah. Ya. Dia mampu tapi sabilillah bisa. Oke, ya. Ya. Kemudian nih, pertanyaan yang terakhir nih Bapak. Zakat itu kan hukumnya wajib gitu bagi setiap orang. Nah, misal ada seseorang dia mendapatkan beras zakat gitu, misal dari yang orang yang tergolong dalam 3 golongan tersebut. Nah, dari beras zakat tersebut dia gunakan untuk mengzakati dirinya sendiri gitu loh. Jadi buat zakat untuk dirinya sendiri. Nah, itu hukumnya bagaimana Bapak? Boleh, ya, tidak apa-apa. Jadi mereka setelah menerima zakat, ya kan, setelah menerima zakat, kemudian benda itu mau digunakan apapun, itu adalah kewenangan diri pribadi, hak mereka sendiri. Ingat ya, kalau itu zakat fitrah, maka dia pun harus mengeluarkan zakat fitrah, ya kan? Kalau dia itu adalah misalnya ghorim, orang itu terbelit hutang, orang memberikan zakat itu kepada yang bersangkutan karena ghorim, maka setelah zakat itu terkumpulkan berupa beras, berasnya dijual untuk nyaur utang. Itu yang seharusnya. Jangan utang kuwi ora disauri, malah untuk kita dibelikan yang barang-barang mewah misalnya. Itu salah kalau seperti itu. Tapi itu halal bagi dia, ya, tidak apa-apa. Meskipun salah tapi halal. Karena itu sudah menjadi hak, bahwa zakat ketika diberikan kepada yang mustahik, penguasa penuh, itu adalah mustahik. Mau disodakohkan, mau digunakan zakat sendiri, sebagai zakat fitrahnya sendiri, mau digunakan untuk nafkah anak, istri, keluarganya, itu boleh-boleh saja. Nah, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih atas materi yang tadi sudah disampaikan ya, luar biasa sekali. Materi untuk pertemuan kali ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Oke, cukup sudah pada video kurma kali ini, tayangan kurma kali ini. Selamat bertemu lagi di episode selanjutnya ya. Saya sebagai moderator dan mewakili Bapak materi juga, Bapak Lukman, sekali lagi terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.